Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang ya hari ini ya. Apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik saja? Puji Tuhan. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Maret. Ya, dalam hitungan beberapa hari ke depan kita di bulan April ya. Puji Tuhan. 3 bulan udah kita lalui tahun ini, tentu dengan berkat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan berbagai pengalaman-pengalaman di sepanjang tahun 2022 di awal atau katakanlah di 3 bulan pertama. Saya sangat percaya segalanya akan berjalan dengan lebih baik. Saudara-saudara, hari ini saya ingin ajak kita merenungkan satu bagian dari firman Allah tentang insecure atau gelisah ya. Setiap orang pasti punya pengalaman yang namanya insecure. Tentu dengan berbagai alasan, dengan berbagai penyebab. Rasa gelisah, rasa cemas, atau berbagai hal terjadi di hidup kita. Itu bisa terjadi. Saya coba mencari tahu sebenarnya apa sih yang termasuk dalam rumpunnya insecure ini atau gelisah ini. Itu bisa juga orang yang selalu merasa khawatir, perasaan tidak tenang, bahkan akhirnya bisa kalau nggak dikendalikan jadi depresi, ya. Akhirnya bawaannya marah-marah, tegang, dan berbagai hal. Mungkin saudara bisa menjabarkan dengan lebih luas. Setiap kita pasti tidak terkecuali pernah mengalami yang namanya gelisah. Penyebabnya ya bermacam-macam, bisa karena penyakit barangkali, bisa karena bisnis, bisa karena persoalan dengan seseorang, dengan keluarga, dengan siapapun. Tapi menurut kita tuh gak tenang, kita tuh gelisah, kita merasa tidak aman. Tetapi saudara, saya coba membagi kegelisahan ini sebetulnya objeknya itu paling tidak dalam 2 kategori besar. Yang pertama adalah objek yang tidak jelas. Kita gelisah atas sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Hanya karena perkiraan kita, hanya karena dugaan, hanya karena ya kita merasa begini begitu. Padahal objek itu belum jelas, belum nyata. Nah akhirnya inilah yang dikaitkan dengan khawatir. Saudara tahu khawatir itu kan objeknya juga tidak nyata. Jadi khawatir, gelisah. Tapi bisa juga karena objeknya itu nyata. Misalnya kita menghadapi satu situasi, ya memang faktanya begitu. Tapi karena kita merasa itu sudah di luar kapasitas kita jadi gelisah. Misalnya orang yang ingin mencari kerja ya, dikatakan pada saat interview, pas saat menunggu di ruang interview, menunggu masuk ke ruang interview, pasti ada rasa gelisah gitu ya. Gelisah, karena itu fakta memang saya harus hadapi. Nah kadang-kadang ada orang akhirnya blank dia ketika menghadapi itu. Itu fakta, tetapi karena digelisah, jadi aduh pulang dari situ pasti menyesal sekali. Kenapa saya jadi blank begitu? Dan ada banyak hal. Atau mungkin seseorang gelisah karena mungkin merasa akan dipanggil pimpinannya, karena ada sebuah kesalahan gitu, mulai gelisah dia. Tapi sebenarnya itu hal-hal yang nyata. Nah saudara-saudara, tetapi ada juga orang gelisah karena terkait dengan masa lalu. Terkait masa lalu, saudara-saudara, semua kita tahu bahwa kita punya memori. 85% hidup kita dikendalikan oleh memori bawah sadar kita. Pengalaman-pengalaman di masa lalu itulah yang menjadi dasar kita dalam membuat keputusan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, kalau kita punya pengalaman masa lalu yang menyakitkan, yang menyedihkan, dan tiba-tiba itu muncul ke permukaan, kita pasti dibuatnya gelisah. Ada pengalaman di masa lalu yang kadang-kadang orang kategorikan dengan namanya trauma atau apapun itu. Saya coba ambil satu contoh ya. Saya di Oktober 2020 kan kena COVID. Pada masa-masa itu COVID itu masih barang yang mengerikan. Dianggap wah COVID. Kalau orang bilang kena COVID, kira-kira kita tinggal hitung berapa hari lagi dia bertahan, kan begitu kira-kira. Pada masa-masa itu. Dan saya kena di situ sehingga 7 hari saya dirawat di rumah sakit. Tentu saudara dengan pemikiran itu di awal-awal, kalau sekarang kan orang udah ketawa. Kenapa? Oh, Omikron. Sekarang orang udah menjadikan itu karena
kekebalan tubuh kita terbangun. Tapi zaman-zaman dulu kan obat aja kita belum terlalu pasti dan sebagainya. Jadi saya jujur, 7 hari rumah sakit itu satu masa yang menegangkan bagi saya. Pertarungan hidup dan mati. Saya merasa waktu itu kalau lihat kondisi yang ada, maksudnya dengan cerita-cerita orang, walaupun saya nggak ada gejala apa-apa, tapi tetap ada pemikiran, harapan hidup 10%, harapan mati 90%. Jadi kan di presentasi ngeri sekali. Tapi begitu selesai sudah, kadang-kadang saya masih terbawa itu. Karena apa? Ketegangan pada masa lalu itu terekam di memori kita. Sehingga ketika teringat itu, iya. Sepertinya kita masih ada dalam memori, iya. Maksud saya ini hanya satu contoh. Begitulah hidup kita, ketika tiba-tiba memori kita mengingatkan kita pada peristiwa yang menakutkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan di masa lalu. Akhirnya kita gelisah. Padahal itu sudah terjadi. Itu sudah masa lalu dan itu sudah selesai. Tapi anehnya kok masih bisa mempengaruhi kita. Bukankah ada banyak orang seperti itu, betul? Udah selesai. Tetapi masih terganggu dengan itu. Jadi saudara-saudara, itulah hidup. Itulah hidup. Saya selalu punya prinsip, saudara, kita harus bisa kendalikan pikiran kita. Karena kalau kita bicara insecure sebenarnya itu lebih banyak permainan pikiran. Kalau kita bicara tentang kegelisahan, rasa tidak aman, cemas, itu lebih banyak kepada permainan pikiran. Ketika kita tidak mampu kendalikan pikiran kita, maka pikiran kita akan menyiksa kita. Sorry, saya pakai istilah menyiksa biar lebih seru. Saya nggak mau pakai kata mengganggu, tapi menyiksa, saudara. Karena saya pernah baca satu kata bijak mengatakan pikiran kita bisa menjadi teman, tapi juga bisa menjadi lawan yang menakutkan. Nah, saudara tergantung. Saudara mau jadikan pikiran sebagai lawan atau sebagai teman? Nah, gimana caranya? Ya, nanti kita belajar. Setidaknya kita belajar dari pengalaman hidup dari seorang Daud, Raja Daud. Raja Daud, saudara tahu, orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia yang buat statement, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia juga mengatakan Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah gembalaku, dan berbagai hal. Tapi ternyata dia pun tidak luput dari kegelisahan. Mari coba kita lihat dari Mazmur 55. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku direnung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Wow. Curhatnya Daud ini. Lihat. Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Saudara tahu artinya kengerian maut? Berarti ini dikatakan lembah bayang-bayang maut. Ya, saya bayangkan kengerian maut waktu saya kena COVID itulah. Kira-kira begitulah kengerian maut itu. Kengerian maut, rasanya iya. Saudara-saudara, kengerian maut. Aku direnung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Saudara bisa membayangkan kalau kata-kata ini saudara gabungkan dan ada pada diri saudara, kira-kira seperti apa kondisi saudara? Gelisah, kengerian maut, kemudian direnung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Berarti ini kondisi sangat serius, setuju? Saudara bisa bayangkan. Mungkin saudara belum pernah punya pengalaman sampai seperti ini, tapi Daud, dia gambarkan bahwa dia pernah punya pengalaman, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku direnung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita tidak menduga ada hal-hal dalam hidup ini membuat kita atau memposisikan kita pada posisi itu. Mungkin ada tekanan dari mana-mana, tekanan pekerjaan kah? Tuntutan pekerjaan kah? Atau tekanan dari teman-teman yang dekat dengan kita kah? Atau apapun itu. Dan ketika kita merasa tidak mampu, maka kita akan ada di posisi seperti kengerian luar biasa. Kengerian luar biasa. Saya nggak tahu, ada nggak di antara saudara, mungkin ini berlaku pasti bagi orang yang aktif, bekerja begitu, rasanya beban kerja begitu luar biasa, sampai saudara merasa kayak begini mati saya.
Ini biasanya bagi orang yang aktif, saudara. Mati saya kalau begini. Mana mungkin saya bisa kerjakan ini semua. Karena apa? Semuanya dalam pikiran numpuk jadi satu, bulat begitu. Akhirnya sudahlah. Nah, orang begini akhirnya bisa depresi. Kenapa? Daya tahan emosi kita juga terbatas. Daya tahan pikiran kita juga terbatas. Kalau kita nggak pintar-pintar mengendalikan emosi kita, nah ini jadi depresi, saudara. Saudara-saudara, karena itu ada orang bijak, dia mencoba mengurai apa yang kusut tadi, coba urai satu-satu. Dia tidak izinkan itu membulat. Karena apa? Kalau diizinkan rasa takut gagal, takut dimarahin orang, takut ini, takut rugi kalau bisa, takut ini, takut kumpul jadi satu. Tapi kalau Daud di sini, saudara, rasa seram kenapa? Musuhnya dia banyak sekali. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, kata Daud dalam Mazmur 3. Puluhan ribu orang menginginkan kematianku, itu kata Daud. Jadi rasa seram. Makanya katakan hidupku diselangkah saja dengan maut. Saudara bisa bayangkan, berjalan setiap hari, tapi dia merasa hidupnya selangkah dengan kematian. Gimana saudara kondisi Daud? Dan dia coba secara terbuka. Hanya kadang-kadang kita kan karena nggak terbuka aja, saudara, dengan diri kita. Coba kita misalkan ketika kita mengalami satu tekanan, berani nggak kita terbuka pada diri kita? Apa yang kita rasakan? Mungkin kita katakan, saya nggak mampu menceritakan apa yang saya rasakan. Yang penting saya menakutkan. Saya takut sekali hari ini. Dan itu Daud. Nah biasanya saudara tahu, kalau orang dalam kondisi apa yang dicari? Pelarian. Makanya Daud dalam kondisi itu dikatakan, pikiran lagi. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Saudara paham? Ketika pikiran kita kacau seperti itu, gelisah, yang terpikir apa? Aku pengen lari dari hidup ini. Aku pengen lari dari kenyataan hidup ini. Bahkan dia katakan apa? Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku mau lari dari hidup, lari dari situasi, lari dari pekerjaan, lari dari keluarga. Kita selalu merasa itu sebagai solusi, lari. Berapa banyak orang, atau nggak banyak lah, ada orang-orang hanya karena merasa pekerjaan yang menjadi tekanan bagi dia memilih mundur. Betul? Daripada aku mati, bagus aku mundur. Ada orang-orang dalam keluarga juga memilih keluar dari keluarga dengan anggapan daripada aku mati di sini, daripada aku jadi gila di sini, dia lari. Ada banyak orang merasa lari itu sebagai sebuah solusi. Ada banyak orang merasa lari sebagai sebuah solusi. Tapi kalau kita belajar, saudara, orang yang lari itu hanya permainan pikiran. Karena apa, saudara? Mari kita coba lihat. Kalau saya sedang bermasalah, itu kan ada di pikiran saya. Dan saya lari. Pikiran kan saya bawa terus. Apa bisa saya tinggalin pikiran saya? Nggak bisa. Berarti kemanapun saya pergi terbang tinggi, pikiran saya yang khawatir, yang cemas tentu tetap ada. Kemanapun saya pergi, itu pasti terbawa oleh saya. Oleh karena itu saudara, lari itu bukanlah sebuah solusi. Hanya aku berpikir, pikirku, betul? Itu kadang-kadang pikiran kita saudara bisa liar. Pikirku, seandainya, pikirku, seandainya. Tapi ternyata apa? Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang larinya kemana? Ke hal yang negatif, minum sampai mabuk barangkali. Dia merasa kalau aku mabuk selesai sudah. Iya, waktu mabuk selesai. Tapi begitu sadar, masih ada di situ. Saudara-saudara, cenderung orang cari pelarian, melarikan diri, berpindah tempat, berpindah kerja, berpindah ini. Seandainya aku punya sayap. Seandainya aku punya sayap, aku terbang setinggi-tingginya. Memang gak mendarat lagi. Saudara lihat, apalagi cuma sayap burung merpati.
Halo, bukan Merpati Airlines, sayap burung merpati. Nah inilah saudara, dalam kepanikan, dalam kegelisahan, dalam kecemasan, kita mulai berangan-angan dengan hidup ini. Hanya ingin lari dari apa yang kita hadapi. Tuhan bukan begitu caranya. Tuhan ingin kita selesaikan semua masalah kita. Sambil satu contoh saudara di Alkitab, Musa dicatat dalam Alkitab, dia sudah belajar semua ilmu di Mesir. Sampai dikatakan dalam Alkitab, dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Waktu dia masih di Mesir. Dengan kapasitas itu, dia mencoba menolong umatnya Israel. Singkat cerita, ketika sama orang Israel berkelahi, dia mau jadi penengah. Tapi mereka menolak dia. Siapa yang mengangkat kau hakim atas kami? Wah, dia merasa yang katanya berkuasa dalam peran perbuatan kok ditolak. Walaupun dicatat dalam Alkitab, dia akhirnya sampai laporan kepada Firaun. Firaun cari dia. Tapi menurut saya, ketakutan dia bukan hanya pada Firaun, tapi dia sedang kecewa berat. Kenapa umatku yang ingin kubantu sendiri menolak aku? Ada kekecewaan, dia memilih tinggalkan Mesir. Tinggalkan Mesir. 40 tahun lamanya dia tinggalkan Mesir. Dan hidupnya berubah total. Dari seorang yang tinggal di istana sebagai putra yang diangkat oleh putri Firaun, semua kemewahan dia tinggalin semua. Dan dia memilih pergi di padang belantara menjadi gembala ternak. Betul? Jauh sekali. Tapi bagi dia itu lebih baik. Itulah sebuah pelarian dia. Dia mulai melupakan semua ambisi dia melupakan semua mimpi dia. Karena merasa aku lebih tenang di sini. Aku lari dari masalahku. Dia melupakan semua mimpinya. Tapi Tuhan gak berpikir demikian. 40 tahun lamanya di Midian. Tuhan katakan, aku ingin engkau Musa kembali ke Mesir. Dia katakan enggak. Mesir itu masa lalu. Mesir tempat aku gagal. Mesir tempat aku ditolak. Dan sekarang Tuhan ingin suruh aku memimpin bangsa menolak aku, enggak. Saya sudah nyaman di sini. Saudara lihat, ada orang-orang sebenarnya punya kapasitas. Tapi dia hanya karena kekecewaan, dia lupakan semua mimpinya. Dia mengatakan, saya sudah nyaman di sini. Walaupun di sini saya enggak jadi apa-apa. Yang penting aku enggak terganggu. Bagi saya ini orang-orang yang mentalnya lemah. Tidak berani menantang kenyataan saudara. Tapi orang enggak, Musa, engkau harus kembali ke Mesir. Kalau saya bahasakan misalnya, dalam bahasa saya, Musa, kau itu punya kapasitas untuk menghadapi Firaun. Memimpin jutaan orang, bukan memimpin di sini. Dan aku enggak mau kompetensimu itu hilang begitu saja. Tapi kadang-kadang orang katakan, enggak apa-apa, aku lupakan mimpiku. Aku sudah nyaman di sini. Saudara, ini yang terjadi. Coba saudara lihat. Kalau ada orang, maaf, saya tidak sedang menilai status sosial. Ada orang-orang hidupnya susah, tapi dia sudah merasa nyaman dengan kesusahannya. Ketika kita ajak dia maju, dia katakan, tolong jangan ganggu saya. Saya sudah nyaman dengan kondisi saya. Betul? Saudara pernah ketemu orang begitu? Kita kata, kamu itu punya potensi. Aduh, udah. Itu tinggal masa lalu. Saya sudah nyaman di sini. Tolong jangan ganggu saya. Inilah mentalnya Musa. Saya anggap itulah yang terjadi. Makanya dia betah 40 tahun di situ. Enggak ada upaya kembali ke Mesir. Tapi Tuhan paksa dia. Kenapa? Lari jauh-jauh. Lari jauh-jauh. Bermalam di padang gurun, di padang Midian. Lari jauh-jauh. Saudara, mungkin kita bisa lari. Tetapi bagaimana dengan potensi kita yang diberikan Tuhan? Hanya gara-gara kegelisahan, hanya gara-gara kecemasan, hanya gara-gara kekhawatiran, akhirnya kita bermain aman. Saudara-saudara, bagi saya itu dosa pada Tuhan. Tidak semua orang mungkin punya kapasitas seperti kita. Tapi kalau hanya gara-gara kita takut dan kita tinggalkan,
dan tidak gunakan kapasitas itu untuk sesuatu yang besar, bagi saya ini satu kejahatan. Sama dengan, ingat, Tuhan kasih 2 talenta, betul? Ketika 1 talenta dia kubur, apa kata Tuhan? Kau itu jahat. Setuju saudara? Kau itu jahat. Hanya karena merasa aku ingin aman. Aku ingin aman, aku gak mau disalahkan. Memang aku dapat, tapi aku sengaja kubur. Nah ini bagianmu. Saya gak rugikan kamu. Tapi Tuhan katakan itu jahat. Nah saudara-saudara, pelarian bukanlah sebuah solusi. Amin saudara. Terbang tinggi bukan sebuah solusi. Dari kegelisahan, dari rasa insecure saudara. Kalau gitu gimana? Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita tetap belajar pada Raja Daud. Akhirnya dia katakan begini ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dari mana? Dari kengerian tadi, dari ketakutan tadi, dari kegelisahan tadi. Dia tahu. Walaupun tadi dia curhat di depan, dia jujur pada dirinya. Tapi kemudian dikatakan, tetapi aku kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dia jujur. Dan ia mendengarkan suaraku. Artinya apa? Kapanpun aku cemas, kapanpun aku menangis, tapi saat aku berseru kepada dia, dia dengarkan aku. Saudara, boleh menangis, tapi tetap menangis kepada Tuhan. Amin. Berserulah kepada Tuhan. Dalam kepanikan saudara, berserulah kepada Tuhan. Itu Daud katakan, aku berseru kepada Tuhan. Dalam kekhawatirannya, dalam ketidakmampuan dia untuk bisa memikirkan sesuatu. Saudara tahu tekanan paling berat bagi Daud adalah ketika dia merasa berbuat yang baik, tapi kok dia dimusuhin. Ketika itu sudah terjadi ketika dia masih menjadi prajuritnya Saul, betul? Dia buat Saul berhasil, tapi dia dimusuhi, bahkan ingin dibunuh. Bagi dia kan ini kenapa? Apa yang salah dengan saya? Kalau dia bersalah ingin dibunuh, barangkali katakan ya wajar. Tapi kalau dia berbuat baik, ingin dibunuh. Anak kandungnya menginginkan kematiannya. Apa yang salah di hidup ini? Apa yang salah? Maka dia katakan, siang hari, petang hari, pagi hari, aku menangis. Tapi aku berseru kepada Tuhan. Amin saudara. Artinya apa? Kapanpun kegelisahan itu ada pada dirimu. Daud katakan, yuk berseru kepada Tuhan yuk. Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada manusia, saudara, bahaya. Curhat pada manusia bahaya, bocor. Masalah kita dibahas. Bukan, padahal masuk kita, aku cerita supaya kamu doakan saya ya. Tapi kenyataan seringkali orang bahas masalah kita, betul? Akhirnya tiba pada kesimpulan kita yang salah. Sakit saudara. Inilah namanya udah jatuh ketimpa tangga. Tangganya ada pakunya, nancap di kepala. Akhirnya kita akan nyesal aku cerita sama kamu. Dia katakan, loh, bukankah aku berhak menceritakan apa yang kau ceritakan padaku supaya lebih banyak orang mendoakan kamu? Nah coba lihat. Halo, alasannya rohani sekali, betul? Supaya lebih banyak orang berdoa untuk kamu. Padahal ya sudahlah, abaikan itu saudara. Kepada siapa harus berseru? Pada Tuhan. Pada Tuhan, gak usah lari saudara. Hei kaum laki-laki, biasanya kalau ada masalah kan keluar dari rumah kan? Halo, kemudian kumpul sama teman. Nah, kali ini saudara masuk kamar, berseru sama Tuhan. Ini yang biasa lakukan oleh kaum wanita, betul? Kalau kaum wanita punya masalah, mereka masuk kamar berdoa. Benar nggak? Nggak juga ya? Pergi shopping ya? Zaman sekarang katanya enggak, sekarang zamannya pergi shopping kalau ada masalah. Emang gua pikirin gitu kan? Yang pikiran adalah bagaimana untuk shopping. Oke. Tapi kembali saudara, ini hal yang pertama kita lakukan, tetapi aku berseru kepada Allah. Dalam kegelisahan mari kita katakan, ketika aku gelisah, hal pertama yang aku lakukan,
aku berseru kepada Allah. Ketika saya merasa tidak aman, insecure, yang harus kulakukan adalah berseru kepada Allah. Kalaupun aku harus menangis, nggak apa-apa aku menangis kepada Allah. Lihat, Ia membebaskan aku dengan aman. Tadi kan insecure, merasa tidak aman. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Waduh, berduyun-duyun. Berarti berkelompok-kelompok. Kelompok satu selesai, kelompok berikutnya nyusul. Saudara-saudara, tekanan bagi Daud tidak mudah sebagai raja. Karena itu saudara, Daud mengatakan begini. Di rumah Tuhan aku bisa berlindung. Saya kadang-kadang mikir, loh Daud kan raja. Dia punya banyak prajurit, punya banyak pengawal. Kenapa justru dia merasa terlindung kalau di rumah Tuhan? Artinya apa? Dia lebih percaya pada Tuhan daripada prajuritnya. Lebih percaya. Prajurit bisa saja menggunting di lipatan lah namanya apa lagi? Saudara-saudara. Tapi Daud merasa lebih tenang bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang harus kita lakukan dalam kegelisahan kita, dalam kecemasan kita, ketika ada perasaan insecure itu apa? Berseru sama Tuhan. Amin. Mungkin saudara katakan ini kan nasihat klasik yang sudah saya dengar dari sekolah minggu. Iya, tapi nyatanya saudara masih gelisah. Halo? Saudara katakan iya, udah ribuan kali aku dengar, tapi nyatanya saudara nggak lakukan. Makanya saudara berantakan ketika engkau ada masalah. Tolong bedakan saudara. Kadang-kadang kita kaya teori dalam otak, tapi nggak ngefek ke hidup. Karena apa? Karena kita nggak kerjakan. Tapi hari ini, udahlah polos-polos aja lah. Daripada lebih berat masalahnya, berseru sama Tuhan. Amin. Yang kedua, dia katakan 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan sama Tuhan. Apa yang buat engkau gelisah, apa yang mengacau dalam hatimu, perasaanmu, serahkan sama Tuhan. Toh kita pikirin juga nggak bisa kok. Ngapain memikirkan sesuatu yang nggak sanggup kita pikirkan? Kekecewaan kita, sakit hati kita, pertanyaan mengapa yang tidak pernah dapat jawaban. Serahkan aja sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Satu ketika ada seorang bertanya pada saya, dia punya pergumulan yang berat. Ya saya sangat takut saudara memberikan nasihat, karena saya pendeta. Karena kalau nasihat saya bagus, puji Tuhan. Tapi kalau salah, halo, pendeta juga manusia. Jadi saya pikir, wah mengkajinya susah ini. Saya cuma katakan, berdoa aja, minta hikmat dari Tuhan. Aman saya. Tetapi saudara, memang itu nasihat yang bisa diberikan. Mau apa lagi saudara? Mau saya gini. Loh. Akhirnya saudara satu ketika dia katakan, Pak, nasihat Bapak memang cuma katakan berdoa minta hikmat. Tapi saya praktekkan Pak, puji Tuhan. Selesai masalah saya. Caranya pun saya nggak tahu. Ya hikmat Tuhan. Aman saudara. Jadi saudara-saudara sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Nggak usah dipikiri lagi, serahkan sama Tuhan. Amin. Hal-hal yang buat engkau gelisah, serahkan aja sama Tuhan. Coba ya, satu contoh lagi di Alkitab. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil raja, hukuman depan mata, karena mereka ditemukan menyembah kepada Tuhan, bukan kepada patung raja. Betul? Raja dengan sangat pongahnya, dia mengatakan apa? Dewa manapun, nggak ada yang sanggup lepaskan kalian dari tanganku. Nggak ada. Dengan polos mereka jawab, kalau Tuhan kami mau, Tuhan kami sanggup. Tapi kalaupun tidak, tetap tidak menyembah kepada patung Tuanku. Saudara lihat, artinya apa? Kami pasrah kepada Tuhan. Kalau Tuhan inginkan kami mati, ya mati. Kalau ingin hidup, ya hidup. Saudara saya tahu, tiba pada titik ini gak mudah. Karena kita selalu beriman kepada Tuhan, tapi iman kita itu setengah. Artinya apa? Tuhan pasti tolong saya. Kalau Tuhan izinkan gimana? Halo, jujur.
Berani? Tapi Sadrak, Mesyak, Abednego katakan, kalaupun tidak, nggak apa-apa. Kami tetap tidak akan. Artinya apa? Itu dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan ingin selamatkan kami, pasti selamat. Kalaupun tidak, itu dalam kedaulatannya Tuhan. Berani nggak? Itu artinya menyerahkan. Kalau aku percaya Tuhan pasti tolong, ternyata nggak ditolong. Seperti yang mau saudara. Saudara mulai kecewa lagi. Kecewanya jadi double. Saudara salahkan lagi ayat ini. Saudara-saudara, akhirnya tadi sudah kecewa pada hidup, sekarang kecewa sama Tuhan. Tolong, serahkan, tergantung Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi itu, pasti Tuhan punya cara. Tuhan punya rencana, amin. Hari ini bagaimana mengatasi insecure saudara, kegelisahan, kecemasan, apapun itu. Perasaan takut, seram, mau mati karena sebuah situasi. Hanya dua hal yang nasihat firman Allah. Berseru kepada Tuhan. Yang kedua, serahkan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.